Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Sobat Belajar. Masih semangat ya? Yuk kita belajar bersama Pak Mahfud. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar pada kelas 5. Kalau kemarin kita membahas tentang sistem pernafasan hewan, nanti kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Ini ada di tema 2 subtema 1. Khususnya muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Dan muatan IPA ini KD-nya 3.2 menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Ini ada di pembelajaran 2 tema 2 subtema yang pertama. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pernapasan pada manusia. Mana Sobat Belajar, sudah siap ya? Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Semua makhluk hidup bernafas. Kita juga sebagai manusia bernafas ya. Nah Sobat Belajar, mari kita belajar lebih lanjut tentang pernafasan pada manusia. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh kita. Nah, Sobat Belajar, apa saja ya organ pernapasan pada manusia? Yang pertama, udara nanti masuk melalui hidung. Kemudian menuju ke faring atau tenggorokan. Selanjutnya menuju ke laring. Nah, yang selanjutnya oksigen akan menuju ke trakea. Terus kemudian ke bronkus, bawahnya lagi ke paru-paru dan diafragma. Nah, Sobat Belajar, ini adalah semua organ pernafasan kita, sehingga kita bisa bernafas setiap hari menghirup udara segar. Nah, Sobat Belajar, mari kita bahas ya satu persatu organ pernafasan manusia ini supaya lebih paham tentang organ pernafasan kita. Yang pertama, kita akan membahas organ pernafasan pada hidung ya Sobat Belajar. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Kalian juga bisa melihat pada gambar ya Sobat Belajar, bagian-bagian hidung. Nah, yang paling penting itu ada bulu hidung, itu jangan dicukur atau dipotong Sobat Belajar, karena sangat berguna dan bermanfaat bagi kita, bagi hidung kita untuk menyaring udara yang kotor. Selanjutnya kita akan membahas tentang faring atau tenggorokan. Faring atau tenggorokan merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Faring adalah nama lain dari tenggorokan dan berperan untuk pernapasan sekaligus pencernaan. Makanan, air, dan udara yang masuk ke dalam tubuh akan melewati faring sebelum masuk ke sistem pencernaan atau pernapasan. Nah, jadi tenggorokan ini berfungsi mempunyai dua fungsi ya Sobat Belajar, sekaligus berperan untuk pernapasan sekaligus pencernaan. Yang berikutnya kita akan membahas tentang laring. Laring atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring.
Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Peran laring melampaui pengangkutan gas melalui sistem pernapasan. Tanpa organ laring ini terutama terdiri dari otot dan tulang rawan, kita tidak akan dapat berbicara karena di laring lah lipatan vokal ditemukan. Nah, jadi ini laring atau jakun juga sangat penting bagi kita ya sobat belajar untuk mengeluarkan suara dan vokal kita. Kalian juga bisa melihat pada gambar di layar. Yang selanjutnya sobat belajar, kita akan bahas trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Debu atau kotoran yang masih ada di dalam udara yang dibawa akan disaring dalam trakea. Trakea juga dapat menjaga kelembapan udara serta berperan dalam pengaturan suhu udara karena memiliki mukus atau yang bisa disebut lendir pada mukosanya. Kalian bisa lihat pada gambar yang ditunjukkan pada tanda panah ini. Tanda panah itu adalah trakea ya, sobat belajar. Yang kelima, kita akan membahas tentang bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Fungsinya adalah untuk melembabkan udara pernapasan, sebagai tempat menyaring udara pernapasan, juga sebagai penghubung trakea dan paru-paru. Nah, kalian bisa lihat pada gambar, itu setelah batang tenggorokan tadi ya, itu ada cabang dua, ada yang kanan dan kiri. Untuk menyambungkan paru-paru itu namanya bronkus. Kemudian kita akan membahas tentang bronkiolus ya sobat belajar. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Nah, jadi bronkus mempunyai cabang lagi, ini dinamakan bronkiolus. Letak bronkiolus secara langsung berbatasan dengan gelembung-gelembung udara dalam paru, yaitu alveoli. Dari letaknya, bronkiolus menjadi jembatan dari masuk keluarnya udara dalam sistem pernapasan manusia. Sehingga bronkiolus berfungsi sebagai penyalur udara yang berasal dari bronkus untuk kemudian dialirkan ke alveoli atau alveolus ya, guna mendapatkan pertukaran gas antara karbon dioksida dan oksigen. Jadi bronkiolus ini menyambung langsung ke alveolus. Yang selanjutnya kita akan membahas alveolus ya sobat belajar. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Nah, kalian bisa lihat pada gambar seperti buah anggur ya sobat belajar, tapi bentuknya sangat kecil di dalam paru-paru. Nah, ini diingat-ingat, fungsi alveolus adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya sobat belajar. Nah, kemudian kita akan membahas jenis atau macam-macam pernapasan manusia. Ya, nanti dibagi menjadi dua ya pernapasan manusia itu. Yang pertama adalah ada pernapasan dada. Pernapasan dada ini melibatkan gerakan rusuk sewaktu bernapas ya sobat belajar. Jika udara masuk, rongga dada ini akan membesar. Ya, udara masuk itu disebut juga dengan inspirasi. Jika udara keluar atau ekspirasi, nanti rongga dada akan menyempit. Nah, ini adalah pernapasan dada. Kemudian yang kedua adalah ada pernapasan perut. Kenapa dinamakan pernapasan perut? Karena melibatkan gerakan diafragma sewaktu bernapas. Sewaktu udara masuk atau inspirasi, rongga dada dan paru-paru membesar. Jika udara keluar atau ekspirasi, ini rongga dada dan paru-paru akan mengecil. Nah, sobat belajar, ini juga sering keluar di soal-soal ya, pernapasan dada dan pernapasan perut. Paham ya sobat belajar? Nah, demikian sobat belajar video pembelajaran hari ini tentang pernapasan manusia. Jika ingin link video pembelajaran lainnya, kalian bisa mengunjungi channel Pak Mahfud ya, atau deskripsi di bawah
video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap semangat, terus belajar ya sobat belajar. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.